Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Haleluya. Saya percaya orang yang luar biasa suaranya pasti kencang. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Haleluya. Saya percaya setiap kita pagi hari ini luar biasa. Amin. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan mulai dengan doa syafaat. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa buat kami semua Bapa. Kiranya penyertaan-Mu sepanjang waktu Bapa, sepanjang hari Bapa, bisa membawa kami kembali ke rumah-Mu, bisa membawa kami kembali ke hadirat-Mu Bapa, untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu itu. Juga Bapa, atas rekan-rekan kami yang belum hadir, yang belum datang di pagi ini Bapa. Kiranya Engkau juga sertai, Engkau berikan roh suatu kesemangat yang luar biasa, sehingga bisa kembali ke rumah-Mu, untuk bisa berkumpul dengan kami, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur Bapa, atas rekan-rekan sekerja kami, atas pelayan-pelayan yang luar biasa di GP Simpang Kantor Bapa. Kota persiapkan Bapa dari awal sampai akhirnya, agar ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Kau inginkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan Bapa, sehingga anak-anak kami Bapa, Engkau bawa ke ruang sekolah minggu. Engkau didik anak-anak kami untuk lebih mengerti. Engkau didik anak-anak kami untuk lebih mengenal hadirat-Mu. Juga Bapa, guru-guru sekolah minggu Bapa, Engkau berkati, Engkau berikan hikmat marifat yang luar biasa, sehingga bisa membawa anak-anak ini mengenal kasih-Mu yang begitu indah, mengenal hadirat-Mu Bapa, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang berbeda, anak-anak yang akan mengenal Engkau, sehingga di dalam kehidupannya Bapa, di dalam sekolahnya, di dalam lingkungannya, dia akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur Bapa atas para pendoa yang telah hadir sebelum kami hadir. Mereka telah mendahului kami. Engkau ucapkan suatu kata-kata yang luar biasa. Biar para pendoa ini Bapa menjadi hadirat-Mu, menjadi hadir di segala sesuatu yang Kau inginkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berikan juga hikmat marifat para pendoa. Kau berikan tujuan, Kau berikan sesuatu yang luar biasa bagi para pendoa, sehingga visi misi mereka tertuju oleh karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur Bapa atas pembawa firman, atas pembawa kota. Kau urapi gembala-gembala, Kau urapi pembawa firman ini Bapa, agar firman itu tidak akan pernah sia-sia masuk dalam iman kami. Firman itu akan tumbuh, firman itu akan menerka hidup kami, sehingga hidup kami Bapa sesuai firman itu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Segala sesuatunya Bapa, hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang berperkara dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan dengan benar. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh membawa korban syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus, kuduskan kami, sucikan kami. Layakkan kami untuk kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Alam semesta menyutikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu,
termulia. Alam tunduk dalam nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, 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 layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama. Hosana, 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 layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. One more time, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, 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 layak dipuji, yes, haleluya. Dulu, sekarang, Raja atas segala, nama-Mu besar Tuhan, layak, layak Kau Tuhan, Raja atas segala raja, nama-Mu besar. One more time, Hosana, 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 Hosana.
Tuhan. Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Layak dipuji disembah, layaklah Kau kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, dia la basandara la bara 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 bara. Haleluya. 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 Oh, haleluya, haleluya. Layaklah Kau kami sembah Tuhan. Layaklah Kau kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Haleluya. We bless, we bless, we bless you, Lord. Oh, ya la ba 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 la ba. Oh, ya la ba 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 la
Penuhi kami pagi hari dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Oh, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja. Oh, surga bumi sujud menyembah Tuhan. Surga bumi sujud menyembah Raja di atas segala raja. Oh, mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Haleluya. Oh,
Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya oh haleluya haleluya. Biarlah kami boleh terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah nyanyian-nyanyian yang baru kami boleh persembahkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak terima hormat, Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Oh ya la 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 la. Oh haleluya haleluya. Oh ya la 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 la. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan. Biar kami boleh menikmati Engkau pagi hari di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan kami, hadirat-Mu yang menyembuhkan kami, hadirat-Mu yang menolong kami, hadirat-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Oh ya la 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 la. Oh ya la 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 la. Oh, oh, ya la bara 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 bara. Oh, ya la bara 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 bara. Oh, ya la bara 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 bara. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan benar. Kami menyembah Tuhan dengan benar. Karena Allah kami yang benar. Oh, ya la bara 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 bara. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Oh, ya la bara 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 bara. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu? Tidak ada yang bisa kami balaskan Tuhan. Selain kami menyembah, bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Engkau baik, Engkau baik bagi kami. Oh, ria la ba 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 la ba. Oh, ria la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Haleluya, haleluya. Oh, ria la ba 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 la. Haleluya. 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 Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini.
mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Biar musik memuji Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, mari undang Roh Kudus masuk dalam hatimu. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalir, penuhi kami. Penuhi kami. Kami siap ya Tuhan. Kami siap. Kami siap ya Tuhan dipenuhi. Sehingga kami boleh menjadi penuai-penuai di akhir zaman ya Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yang siap lebih lagi memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan amin. Bisa kita berikan tepuk tangan yang meriah? Haleluya, haleluya. Bulan ini tema kita penuaian, sukacita penuaian. Biarlah setiap kita boleh bersukacita dan kita boleh menuai oleh karena Tuhan. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau menuai di akhir zaman? Haleluya. Beritahu samping kiri kanannya minimal 5 orang. Katakan engkau penuai di akhir zaman. Bilang. Haleluya. Beritahu samping kiri kanannya. Haleluya. Yang siap menuai, yang siap bersukacita, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Woo! Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Hey! Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama katakan, hey! Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Tepuk tangannya sama-sama yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Jangan lelah bekerja di
Saya percaya suaranya boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Amin. Yang mengajar. Katakan tiada lelah. Tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan. Yang selalu mencukupkan. Yuk sama-sama kedua tangannya yuk. Ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi. Ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar ini. Saya percaya pujian ini akan menguatkan kita, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena ada upah yang Tuhan berikan dari sorga. Sama-sama sekali katakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu yang beri kekuatan, yang mengajar. Beritahu samping kiri kanannya, tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama ye. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas. Sekali lagi sama-sama katakan. Ratakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar ini. Sama-sama. Amin. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Sekali lagi. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas iman. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Beritahu samping kiri kanannya, katakan jangan lelah, karena ada upah yang Tuhan akan berikan. Haleluya. Biar setiap kita tidak lelah untuk melayani Tuhan. Amin. Izinkan kami bertanya, ada berapa banyak Bapak Ibu yang pertama kali hadir beribadah di ibadah pertama ini? Haleluya, ada 1 jiwa. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan ya. Ya, haleluya. Kami mengundang untuk di hari-hari berikutnya boleh beribadah di tempat ini, karena kitalah keluarga tempat ini. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Yang pertama, selamat memberi, Tuhan memberkati. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Bersama-sama kita angkat pujian ini dari awal kepada Tuhan. Roh Kudus
hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera yakin. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera yakin. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengannya selalu. Pelindung pemimpin, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengannya selalu. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengannya selalu, dekat dengannya selalu. Amin. Dekat dengannya, yes, selalu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan lebih lagi. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Pagi ini kami sangat bersuka cita dan berbahagia Tuhan. Sebab kami boleh bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Dan kami mengatakan kami sangat menikmati kemuliaan-Mu pagi ini Bapa. Kami berdoa Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi. Lebih lagi Bapa. Oriana lama takamarala barabala bala 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 bala. Uriana lama sana mayarana laba baba baba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami sungguh percaya pagi ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Kau ada bersama-sama dengan kami Bapa. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan waktu yang sangat terbatas ini Tuhan, kami menyatukan hati kami berdoa, kami bermohon Bapa. Mari Tuhan Yesus, berbicaralah atas kami pagi ini. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Bapa. Oh, berbicaralah Tuhan.
Berbicaralah Bapa. Yes Tuhan. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan, sucikan, tahirkan setiap kami pagi ini Tuhan. Sepanjang Engkau menyampaikan isi hatimu bagi kami. Anggur baru, minyak baru, pengurapan yang baru biar turun atas setiap kami Bapa. Biar setiap kami pagi ini Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau berkati dengan firman. Terima kasih Bapa, berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Yes. Ya, saya sapa Anda, shalom. Bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa, amin. Luar biasa, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita sangat terbatas. Pak Gembala kasih waktu saya hanya setengah jam, betul Pak? Setengah jam. Nanti kalau kelewatan ingatkan saya ya. Siapa tahu terlalu serius menyampaikan firman akhirnya kelewatan sampai jam 12. Saling mengingatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan cepat kita buka ayat firman Tuhan dengan tema membawa jiwa di hadapan Tuhan. Buka Alkitab saudara, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ya, buka Alkitab saudara. Kalau Anda memorikan, simpan di handphone, buka handphone saudara. Kalau Anda memorikan, Anda simpan di tab, buka tab saudara. Nah, kalau sudah ketemu, katakan, sudah ketemu? Ya, kalau belum ketemu, belum batuk itu. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, kita baca dengan suara yang jelas dan kuat untuk Tuhan. Kita baca, 1, 2, 3, ya. Bukan kamu, tetapi, dan aku, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku, bukan kepadamu. Kepadaku. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara saudara yang aminkan firman ini? Angkat tanganmu. Semua kita aminkan firman ini? Nah, saudara dikasihi Tuhan, ini firman sangat luar biasa loh. Untuk memilih, semua orang punya hak. Semua orang punya hak untuk memilih. Semua punya hak untuk memilih. Tetapi untuk dipilih, semuakah orang terpilih? Oh no, nanti dulu. Begitu banyaknya calon-calon pemimpin di bangsa ini, hanya satu yang terpilih. Begitu banyaknya calon-calon pemimpin di kota Medan, hanya satu yang terpilih. Nah, Alkitab ini sangat luar biasa mengatakan kepada kita hari ini, bukan kamu yang memilih aku. Siapa yang mengatakan ini? Tuhan Yesus, bukan Pak Gembala saudara. Tuhan Yesus berkata dengan jelas, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Banggakah Anda dipilih Tuhan? Bangga? Yang bangga berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaannya begini Bapak Ibu, apakah memang benar Tuhan yang memilih saudara? Ini kita akan sharekan. Kalau Tuhan yang memilih saudara, ada ayat berikutnya. Apa dikatakan di situ? Kalau kita sadar kita yang dipilih, dengarkan baik-baik.
Ketika Tuhan memilih saudara, ketika Tuhan memanggil saudara, Anda dipanggil, Anda dipilih. Ada yang sejak dalam rahim ibunya, ada yang dalam perjalanan kehidupan, ada yang dalam proses perjalanan, itu kita dipilih. Saya tidak tahu kapan Anda dipanggil Tuhan, kapan Anda dipilih Tuhan menjadi anak Tuhan. Saya tidak tahu, Anda yang tahu kapan Anda dipilih. Yang menjadi pergumulan hari inilah, yang menjadi pergumulan begini, benarkah kita dipilih oleh Tuhan? Kalau kita dipilih oleh Tuhan, ada kata berikutnya. Dikatakan begini, saya akan baca kepada saudara. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu dikatakan apa? Dikatakan apa? Pergi. Go. Apa arti kata pergi? Bertindak, berbuat. Bukan diam. Nah, orang yang dipilih oleh Tuhan, kalau engkau sadar kau dipilih oleh Tuhan, engkau go, engkau harus pergi, engkau harus bertindak, engkau harus berbuat, engkau harus berbuah di hadapan Tuhan. Amin. Tetapi kalau kamu bukan dipilih oleh Tuhan, maaf, kamu tidak akan pergi. Kamu akan jalan di tempat. Maka sekarang periksa kehidupan saudara. Periksa kepribadimu, apakah memang benar aku sudah dipilih oleh Tuhan? Kalau kamu dipilih oleh Tuhan, supaya kamu pergi, kemana pergi? Dikatakan apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Supaya kamu go, supaya kamu bertindak, supaya kamu berbuat, membawa jiwa di hadapan Tuhan. Amin. Begitu kita bertindak berbuat, membawa jiwa di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau engkau sudah mengerti firman Tuhan hari ini, habis ibadah ini, Anda harus berbuat sesuatu. Anda harus pergi membawa jiwa di hadapan Tuhan. Luar biasanya Bapak Ibu, berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara apa? Apabila buahmu itu tetap, maka apa yang kamu minta kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, apa dikatakan? Diberikannya kepadamu. Pertanyaanku Bapak Ibu, apa yang Anda inginkan hari ini dari Bapa di sorga? Apa yang Anda inginkan? Kesembuhan? Berkat berlimpah? Usahamu diberkati, keluargamu diberkati, anak-anakmu dipakai menjadi kepala bukan menjadi ekor, gampang. Amin. Gampangnya di mana Bapak Ibu? Kenapa saya berani katakan gampang? Mau sembuh gampang. Mau diberkati gampang. Bagaimana gampangnya? Bawa jiwa di hadapan Tuhan. Nah, saya percaya ini firman, ini hidup dan ini berkuasa. Dan ada berkat di balik semuanya ini. Ketika Anda sudah bawa satu jiwa di hadapan Tuhan, ini tuntut firman ini kepada Tuhan. Kalau tidak digenapi, Anda potong lidah saya hari ini. Saya katakan ini bukan firman, ini novel, ini surat kabar. Kalau ini bukan digenapi. Anda bawa satu jiwa di hadapan Tuhan, Anda tinggal ngomong kepada Tuhan, Tuhan, nih aku bawa satu jiwa di hadapan Tuhan. Tuhan hari ini Bapak, umurku sudah 33 tahun belum dapat jodoh. Berikan jodohku. Percaya tidak dapat jodoh? Percaya? Percaya. Nah tidak sulit loh. Tidak sulit untuk meminta sesuatu kepada Tuhan lewat ayat ini, tidak sulit. Hanya bawa satu jiwa di hadapan Tuhan. Permintaanmu, permohonanmu akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang percaya bukan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah kita baca ayat berikutnya dulu, ini luar biasa. 1 Korintus 9 ayat 16. Beranikah kita berkata demikian? 1 Korintus 9 ayat 16. Saya akan bacakan kepada saudara, dengarkan baik-baik. 1 Korintus 9 ayat 16. Ini Rasul Paulus berkata kepada Korintus, jemaat di Korintus. Dengarkan baik-baik. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memembahkan diri. Kalau Anda memberitakan Injil, kata Rasul Paulus, Anda tidak punya hak untuk memegahkan diri. Anda sombong. Anda tidak berhak berkata, oh karena aku Pak Budi masuk Kristen, karena aku Pak Bab masuk gereja. Bukan.
Tidak ada hak saudara membanggakan diri. Rasul Paulus berkata demikian. Kalau Anda bawa jiwa di hadapan Tuhan, jangan sombong. Jadi katakan berikutnya begini. Aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah dikatakan apa? Sebab itu adalah dikatakan apa? Sekali lagi dikatakan apa? Keharusan bagiku. Tidak ada tawar-menawar. Harus. Kalimat berikutnya lebih tajam dikatakan apa? Celakalah aku. Beranikah kita berkata pagi ini, celakalah aku Tuhan kalau tidak memberitakan Injil? Beranikah kita? Kalau Anda tidak berani, Anda belum dipanggil oleh Tuhan. Dan Anda belum dipilih oleh Tuhan. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan. Bapak-bapak, anak muda, semuanya harus berani berkata, celakalah aku Tuhan kalau aku tidak memberitakan Injil. Kenapa kita berani berkata celaka? Karena aku sudah dipilih oleh Tuhan. Aku harus bertindak, aku harus berbuat, aku harus go. Celakalah aku Tuhan kalau aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Untuk memberitakan Injil itu bukan pilihan, tapi satu keharusan. Anda tidak berani berkata, oh itu tanggung jawab gembala. No, itu tanggung jawab diaken-diakonis. Tidak, itu tanggung jawab pendoa sahabat. Tidak, tapi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya katakan kepada saudara hari ini. Pemberitaan Injil itu memanglah tidak mudah. Perlu tantangan. Saya sebelum masuk menjadi pendeta, saya banyak bergaul berbana etnis agama Kristen. Ke Katolik saya pernah gabung, HKBP saya pernah gabung, Seksi Jehovah pun saya pernah gabung. Saya pelajari semua mereka punya doktrin. Maaf, saya begitu saat itu saya sangat terharu melihat pelayanan Saksi Jehovah. Saya sangat terharu. Atau mungkin adakah di antara saudara yang datang ke rumahnya Saksi Jehovah memberitakan Injilnya? Pernah datang? Pernah? Nah, ke rumah saya datang, saya tolak. Besoknya datang? Besoknya datang? Datang. Saya tolak, datang. Saya bangga melihat mereka di sisi ini. Saya berkata, kamu hebat dalam sisi ini. Anda tidak pernah mundur, sekalipun Anda sudah ditolak datang, Anda terus datang, Anda terus datang, Anda terus datang. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita memberitakan Injil kepada orang? Saya akan buka satu ayat, Yeskel 3. Supaya Anda bisa terberkati lewat firman ini. Yeskel 3 ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan kepada saudara. Wah, waktu kita tinggal sedikit lagi, Pak. Cepat kali, coba tahan jam itu dulu, sebentar. Yeskel 3, 18 sampai 21 saya akan bacakan kepada saudara. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, dengarkan baik-baik. Engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata-kata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Ini luar biasa loh. Anda melihat orang jahat, lalu Anda tidak memberitakan Injil kepada dia, Anda tidak menasihati dia, Anda diam, apa risikonya? Saya akan bacakan kepada saudara. Supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ini luar biasa loh. Anda sudah dipilih oleh Tuhan. Anda sudah ditebus darah Yesus. Dengarkan, Anda melihat ada orang jahat hidup dalam kejahatannya. Lalu Anda tidak berbuat apa-apa. Anda tidak memberitakan Injil. Anda tidak berdoa bagi dia. Alkitab berkata, ketika orang jahat itu meninggal, apa kata Alkitab?
Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban nyawa orang jahat itu daripada saudara. Anda mau? Anda mau? Ini ngeri. Menakutkan tapi tajam dan serius. Ada orang jahat, Anda tinggal diam, Anda tidak go, Anda tidak bergerak, tapi Anda jadi penonton, mati dia. Besok Tuhan ngomong kepada saudara, karena kau dia mati, tidak kau peringatkan dia. Ayat 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ini luar biasa loh, tugasmu hanya begini. Beritakan firman, beritakan Injil, masalah dia bertobat tidak bertobat bukan urusanmu. Yang membuat dia bertobat bukan kamu, tapi siapa? Roh Kudus. Tujuanmu hanya satu, beritakan Injil, beritakan firman, hanya itu tugasmu. Maka kalau dia tidak bertobat, tidak berbalik dari jalan yang jahat, jangan sedih. Anda sudah menyelamatkan nyawamu. Sebab ada banyak orang berkata begini, Pak Pendeta, aku sudah memberitakan Injil kepada dia, tapi dia tidak mau berubah. Jangan sedih, tidak apa-apa. Biarkan Roh Kudus yang berkarya atas dia. Biarkan Tuhan Yesus yang berbicara atas dia. Yang paling menyedihkan adalah ketika dia mati nanti. Dia akan berkata, tidak ada Tuhan yang pernah datang memberitakan Injilmu kepadaku. Padahal engkau tahu dia jahat. Ini akan dituntut Tuhan. Loh, dia mati, dia kan ngomong. Tuhan, pada saat itu tidak ada orang memberitakan Injil. Nah Tuhan berkatakan, itu kan tetanggamu ada, itu kan temanmu ada. Iya, tapi tidak pernah dia beritakan Injil ini Tuhan. Tanggung jawab nyawanya. Saya akan bacakan berikutnya. Ini ada lagi ya, berikut lagi, ayat 20. Ini aneh lagi nih. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku akan meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati oleh karena engkau tidak memberitakan dia. Ia akan mati dalam kedosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menutup pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memberitakan orang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan hidup tetapi ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ini begini Bapak Ibu. Pernahkah Anda melihat tadinya dia pendeta, sekarang tidak pendeta? Pernah Anda lihat seperti itu? Tadinya dia diaken, tapi sekarang jadi supir angkot. Bukan melecehkan profesinya, tidak. Tapi tidak diaken lagi. Tadinya dia pemain musik, sekarang jadi calo di amplas. Pernah Anda lihat? Ada banyak seperti ini. Tetapi Anda tidak memperingatkan dia tentang kebenaran firman. Anda diam, Anda hanya berkata, itulah dia itu tuh. Pendeta dulu, sekarang jadi preman. Tapi Anda diam, bahaya juga. Nah saya punya tetangga begini Bapak, waktu saya di Bekasi, saya punya tetangga, saya tahu pribadi mereka itu, tadinya dia di gereja, suaminya diaken, lalu laki-laki ini kawin dengan istrinya dulunya agama seberang, Kedar. Nah begitu mereka kawin, dibawalah istri ini menjadi orang Kristen. Lahirlah anak, 3 anak laki-laki. Begitu lahir 3 anak laki-laki, kita tidak tahu hidup ini perlu proses. Suaminya di PHK dari pekerjaan. Begitu di PHK dari pekerjaan, apa yang terjadi? Suaminya komplain kepada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa ketika aku melayani Tuhan membawa keluargaku kepada Tuhan? Kenapa aku di PHK? Tidak terima keputusan Tuhan. Akhirnya apa? Suaminya ini kembali ke habitat lamanya. Kembali menjadi seorang premanisme, mabuk-mabukan dan main judi. Tidak ada uang tapi main judi. Nah melihat hal ini, istrinya tidak terima keputusan suaminya. Yang paling parah lagi, tahu saudara apa? Begitu suaminya seperti itu, istrinya bersama ketiga anaknya yang tadinya sudah ke gereja dan tadinya sudah berdoa, akhirnya kembali ke agama lamanya, ikut kumpulan wanita mereka disebut apa namanya itu? Wirid namanya kalau perempuannya. Ikut mereka di situ. Nah saya melihat ini, saya terpanggil. Saya berkata kepada Tuhan, saya cari ayat-ayat Yeskiel, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau ketika dia mati Tuhan tuntut pertanggungjawaban nyawanya daripada aku. Saya tidak mau Tuhan. Saya pergi memberitakan Injil kepada dia, saya bacakan Yeskiel ini. Pak sorry, saya hanya memberitakan Injil dan ini tugas saya bacakan Injil ini.
Saya berdoa. Saya katakan, bisa saya doakan Pak? Dia diam. Saya katakan, bisa Bapak saya doakan? Doakanlah Pak. Saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, bertobat. Kembali ke jalan yang benar. Saya pulang. Sampai di rumah dengarkan baik-baik, Anda jangan tinggal diam. Saya tidak tinggal diam, semalam-malaman saya berdoa buat keluarga ini bersama dengan tim keluarga saya. Besoknya juga saya berdoa, besoknya juga saya berdoa, besoknya juga saya berdoa. 1 bulan penuh saya berdoa untuk hanya keluarga ini. Sebenarnya tidak ada untungnya bagiku. Saya tidak punya saudara Ria, tapi saya punya tanggung jawab secara rohani. Saya berdoa tiap malam 1 bulan penuh. Apa yang terjadi? Keluarga ini kembali kepada Tuhan. Berapa jiwa diselamatkan? 5 jiwa terselamatkan di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang jiwa itu sangat mahal di hadapan Tuhan. Sangat mahal. Berapakah nilai 1 jiwa di hadapan Tuhan? Coba kita buka ayat itu supaya Anda mengerti. Markus 5 ayat 13. Markus 5:13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas semuanya. Ini kisah pada saat itu ada seorang laki-laki yang sudah kesurupan ada di kuburan. Setiap hari dia berteriak dan di rantai pun orang itu, rantai itu lepas. Ketika Yesus lewat dari situ, dia datang menghampiri dia. Dan roh yang ada pada laki-laki itu berkata apa? Jangan lepaskan kami daripada orang ini. Kalau Tuhan mau lepaskan kami, lepaskanlah kami kemana dikatakan? Ke babi-babi itu. Berapa ekor babi? 2.000 ekor babi dan semuanya babi itu mati. Mati semua, mati lemas dalam jurang. Nah begitu mahalnya jiwa di hadapan Tuhan. Yang diselamatkan ini bukan orang normal loh. 1 jiwa yang apa? Yang gila, maaf. Yang tidak waras. Nah pagi ini saya akan tantang saudara. Kalau Anda disuruh memilih 2.000 ekor babi atau 1 orang gila. Mana Anda pilih? 1 ekor babi berapa kilo Pak? Tergantung ya. Yang kita katakan yang besar lah dulu. Yang katakan 50 kilo lalu. 1 kilo babi berapa duit? Sekarang babi lagi naik daun. Anda percaya itu? Jantung babi bisa dicangkokkan ke jantung manusia. Anda pernah dengar berita? Bisa loh. Maka jangan dikatakan babi itu haram, naik daun babi. Sekarang sapi malah turun, kena kuku, kena mulut. Nah kalau Anda suruh memilih 2.000 ekor babi, kali 1 ekor 50 kilo, diuangkan berapa uang Pak? 2.000 ekor babi loh Pak, berapa uang? Berapa? Katakanlah 1 M. Atau ke 1 M atau 100 juta lah, gak usah banyak-banyak, 100 juta. Ini uang 100 juta, ini 1 orang jiwa, orang gila. Anda pilih mana? Anda pilih mana? 1 jiwa, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apakah ini komitmen kita bersama atau komitmen hanya 1 orang? Bersama kita bisa bergandengan tangan, maka bawa jiwa di hadapan Tuhan. Masih ada waktunya Pak? Masih? Masih. Ya. Nah dengarkan saudara yang dikasihi Tuhan, jiwa itu sangat mahal di hadapan Tuhan, tapi dengarkan ya baik-baik. Bagaimana caranya bisa membawa jiwa di hadapan Tuhan? Ini yang penting. Tanpa Anda ketahui ini, Anda tidak akan berhasil membawa jiwa di hadapan Tuhan. Apa tipsnya? Kisah Rasul 2 ayat 47. Ya, saya akan bacakan kepada saudara. Ini tipsnya, sepanjang Anda tidak seperti ini, jangan pernah ambisi Anda membawa jiwa di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan kepada saudara. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Sambil Anda beribadah, sambil Anda memuji Tuhan di dalam keluargamu, di dalam gereja. Dan hidupmu disukai orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bagaimana tipsnya membawa jiwa di hadapan Tuhan?
hidupmu harus disukai orang. Kalau hidupmu tidak disukai orang, jangan pernah Anda berkata bertobatlah. Contoh begini, Anda pemabuk. Anda katakan kepada pemabuk bertobatlah. Apa kata dia? Dia bababami. Loh, benar tidak Pak? Ini benar loh. Kalau hidupmu mau membawa jiwa di hadapan Tuhan, hidupmu harus disukai orang. Bukan dicintai ya, beda. Kalau dicintai bisa nanti jadi orang ketiga. Disukai loh. Begitu kita datang, pasti orang berkata, ngarupa di tebah. Kita disukai. Nah begitu hidup kita disukai orang, kita tinggal ngomong. Nggak bagus begitu loh Bu. Oh iya ya. Nggak bagus begitu lah Pak. Kalau Bapak sering keluar malam, nanti angin duduk. Tapi kalau kita sering keluar malam, jangan keluar malam ya Pak. Sarupa dong kita. Samanya kita tiap malamnya kita begadang. Amin. Maka hidupmu harus disukai orang. Begitu hidupmu disukai orang, dimanapun engkau tinggal, dimanapun engkau berdomisili, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, kalau kau disukai orang, tidak banyak ngomong pun kita, banyak diselamatkan untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Maka biarlah hidup kita semakin hari semakin disukai banyak orang. Dan saya percaya firman ini akan memberkati setiap kita. Bertindak, berbuat, jangan jalan di tempat. Amin. Firman ini biar memberkati saudara. Pulang dari gereja ini, bertobat dulu. Bertobat dulu. Jangan langsung beritakan firman. Sebab firman berkata apa? Beritakanlah firman, kemana dikatakan Pak? Kemana pertama-tama beritakan firman? Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ke ujung-ujung bumi. Bagaimana Anda ke Samaria, keluargamu pun amburadul? Tidak masuk akal. Keluargamu broken home, sementara kau mau ke tetanggamu beritakan Injil, nggak masuk akal. Maka saya tanya, jangan marah hari ini. Berapa banyak di antara saudara ibu-ibu? Ibu-ibu. Angkat tanganmu, ibu-ibu. Ibu-ibu angkat tanganmu, jangan angkat tangan laki-laki, ibu-ibu. Mana suamimu? Mana suamimu? Jujur. Mana suamimu? Suaminya ada, suami ibu mana? Mati. Udah suami belakang belum? Mana suamimu? Bagaimana kita bisa didengarkan mulut kita berbicara Injil, orang ada berkata suamimu pun kode tuak. Tidak masuk akal. Ini Alkitab bukan asal ditulis dengan tangan kosong, tapi ditulis, diilhamkan, dinubuatkan oleh Yesus. Beritakanlah Injil ke Yerusalem. Bukan langsung ke Samaria, bukan langsung ke Yudea, bukan langsung ke ujung-ujung bumi. Ini kegagalan banyak hamba Tuhan. Sudah langsung ke ujung bumi, keluarganya pun belum selamat. Amin Bapak Ibu. Maka minggu depan bawa suamimu, bawa anak-anakmu. Jangan bawa suami orang dulu. Suamimu dulu bawa, amin. Ada bapak-bapak yang hadir? Bapak, ada istrimu? Ada, jangan ditinggal, diambil orang nanti. Oke, saudaraku dikasih Tuhan, firman menguatkan kita, menghibur kita pagi ini. Biar setiap kita diberkati oleh Tuhan dan Anda harus berkati, Anda harus go, Anda harus berbuat dan minggu depan, bulan depan, tahun depan, tempat ini tidak muat untuk jiwa-jiwa. Amin. Dan tempat ini kita akan beli untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Mari kita berdoa. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Bapa. Terpujilah Tuhan. Hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami bertindak, supaya kami pergi, supaya kami menghasilkan buah di hadapan-Mu ya Bapa. Ada janji yang luar biasa ketika kami membawa buah di hadapan Tuhan. Tuhan berkata supaya apapun yang kami minta di dalam Bapa dalam nama Tuhan Yesus akan diberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Perlengkapi kami dengan firman-Mu. Perlengkapi kami ya Tuhan supaya kami boleh kuat untuk memberitakan Injil. Dan kami berdoa bahwa seluruh keluarga kami, biarlah keluarga kami dimenangkan untuk Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan.
Biarlah suami kami, istri kami, anak-anak kami semuanya datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sambil memberikan persembahan, kita mendengarkan warta tambahan untuk minggu ini. Shalom Bapak Ibu, berikut warta tambahan sepekan. Untuk ibadah tanggal 29 Mei 2022, ibadah berlangsung tetap seperti biasa. Ibadah yang pertama pukul 9, ibadah yang kedua 10.45 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ibadah kenaikan Isa Al-Masih, Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekali ibadah. Ibadah dimulai pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Selanjutnya doa terobosan diadakan setiap hari Rabu seperti biasa, waktu dan tempat dimulai pukul 20 WIB. Kami mengajak seluruh pengerja untuk terlibat di dalam doa terobosan ini dan juga terbuka untuk umum. Kemudian doa sulung sesuai dengan tema dan arahan dari Bapak Gembala Sidang dari pusat, maka di sepanjang bulan Mei dari minggu kedua sampai minggu kelima, seluruh pengerja dan jemaat dihimbau untuk membawa persembahan buah sulung. Selanjutnya ibadah FA berjalan seperti biasa setiap minggunya, waktu dan tempat sesuai dengan FA masing-masing. Kami juga mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dengan FA untuk boleh bergabung dengan FA yang terdekat dengan rumah saudara. Kemudian sekolah minggu dan junior church, jadwal ibadah sesuai dengan jadwal ibadah raya setiap harinya 2 kali ibadah sekolah minggu. Kemudian kami juga tetap mengingatkan untuk benih iman bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan benih iman untuk rencana pembelian gereja dapat menghubungi diakon-diakonis. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah berkomitmen bisa langsung menghubungi Ibu Bendahara, Ibu Pangaribuan. Kita juga membuka kotak G5.000 untuk mendukung dana pembelian gereja, dana yang terkumpul di minggu ketiga dengan jumlah nominal 170.000. Demikian nota tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami infokan untuk ibadah kenaikan tanggal 26 nanti hanya sekali ibadah jam 9. Kita akan ibadah kita pagi hari ini, sebelum kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin.
dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita terima berkat, anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dan kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Halo, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berluang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun